Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 8 ayat 15 demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara sekalian, berlawanan dengan ketiga jenis hati yang sudah dibicarakan sebelumnya, jenis hati yang keempat digambarkan sebagai tanah yang baik. Secara natural, sebenarnya tidak ada orang yang memiliki hati seperti tanah yang baik. Sebab semua orang adalah orang berdosa yang cenderung menolak atau tidak menyukai firman Tuhan. Kita semua membutuhkan kasih karunia Allah yang mengubah hati kita agar kita siap menerima taburan firman Tuhan. Bagaikan tanah yang harus dibajak sebelum ditanami, demikian juga hati kita perlu disiapkan oleh Roh Kudus, agar benih yang ditaburkan di sana dapat bertumbuh dan berbuah secara maksimal. Firman Tuhan yang ditaburkan di hati yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus itu akan membersihkan hati kita dari dosa, sehingga kita bertumbuh semakin kuat dan berbuah semakin lebat. Demikian seterusnya. Itulah proses pertumbuhan orang percaya, yang jika kita jalani dengan tekun, pada saatnya pasti akan menghasilkan buah 100 kali lipat. 100 kali lipat bukan harafiah, tetapi maksudnya adalah berbuah secara maksimal. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita maksimal? Yang pertama, mari kita menyerahkan diri kepada kasih karunia Allah dan pekerjaan Roh Kudus untuk membajak hati kita. Yang kedua, mari kita menerima firman Tuhan, merenungkan dan menyimpannya dalam hati yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus itu. Yang ketiga, mari kita mengaitkan firman Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita, mengakui dosa-dosa yang disingkapkan dan bertobat. Jika kita melakukan semua itu dengan tekun, maka pada saatnya kita pasti menghasilkan buah secara maksimal. Pendeta Yakub Susabda berkata bahwa kasih karunia Allah sudah ditanamkan di dalam hati orang percaya sejak menerima Kristus. Tetapi kita juga harus melakukan bagian kita, yaitu mengaitkan kasih karunia Allah itu dengan dosa-dosa kita. Maksudnya, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita mengkonfrontasikannya dengan hati kita. Dan jika ada dosa yang disingkapkan, kita bertobat. Dengan demikian, oleh Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan, hati kita dimurnikan dan kita bertumbuh dan berbuah secara maksimal. Kiranya Tuhan berkenan memproses hati kita menjadi seperti tanah yang baik dan menguatkan hati kita untuk menjalaninya dengan tekun sampai akhir hidup kita di dunia ini bagi kemuliaannya. Amin.